Duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kita bersyukur di hari yang kedua di bulan Februari. Ya, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Oke, saudara kasih Tuhan, kita langsung membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dua ayat firman Tuhan akan kita belajar pada hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, keadaan manusia pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan difitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, oke, sampai di situ. Jadi dua ayat ini sering kasih Tuhan menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita semua di pagi hari ini, saudara. Judul firman Tuhan ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita percaya bahwa kita sedang berada pada masa-masa seperti itu. Kita sedang berada pada masa akhir zaman, saudara. Ya, sehingga sering kasih Tuhan, ya, iblis sering kasih Tuhan bahwa dia tidak mau hanya sendirian untuk bisa menuju kepada neraka. Maka dia bekerja keras, saudara. Ya, dia bekerja keras, ya. Makanya Alkitab berkata di akhir zaman ini sering kasih Tuhan, ya, banyak orang akan mengalami masa-masa yang sepertinya jauh di hadapan Tuhan, ya. Banyak orang di hari-hari ini sering kasih Tuhan akan mengalami situasi-situasi yang akan terjadi dalam kehidupan dia adalah keruntuhan rohani dalam tanda kutip, saudara. Ya. Sehingga sering kasih Tuhan, kehidupan manusia di hari-hari ini kita melihat bahwa dunia itu sedang bergejolak di hari-hari ini, ya. Dunia sedang bergejolak, saudara. Apa yang sedang ditawarkan oleh dunia dalam kehidupan manusia, saudara, itu akan membawa kehidupan kita semua untuk kita tidak menyadari, ya, bahwa ternyata pekerjaan setan, pekerjaan iblis, saudara, itu begitu gencar di hari-hari ini, saudara. Ya, sepertinya nggak kelihatan, ya. Sepertinya kita kadang nggak menyadari kalau iblis sedang membawa kehidupan kita, saudara, kepada perkara-perkara seperti itu. Nah, Alkitab berkata, saudara, diketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini, ya, di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar. Oleh akibat masa-masa kesukaran yang sedang terjadi di hari-hari ini, saudara, sehingga ayat yang kedua berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencintai barang siapa yang lebih mengasihi dirinya sendiri, ya, dia itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Artinya bahwa dia lebih mempedulikan kehidupannya, saudara, daripada dia mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Sehingga Alkitab berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang yang selalu mencintai dirinya sendiri, dia gak peduli dengan situasi yang ada, dia gak peduli dengan keadaan yang ada, dia gak mau peduli dengan orang-orang sekitarnya, saudara. Sehingga Alkitab berkata, orang ini sering kasih Tuhan, dia akan menjadi hamba uang, saudara. Menjadi hamba uang. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang membawa kehidupan kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena ini adalah akhir zaman. Pendeta Jeffrey Piring berkata tadi malam bahwa ada orang memprediksi bahwa bulan April ini, saudara kasih Tuhan, akan muncul virus yang baru. Sama seperti virus COVID-19, saudara kasih Tuhan. Ya, itu akan muncul, itu prediksi.
Dan sepertinya orang so tahu akan terjadi seperti itu. Ya. Sehingga kalau hal itu terjadi, saudara yang kasih Tuhan, maka semua biaya, semua dana akan masuk di situ, saudara. Sampai dia katakan ini adalah pembohongan iblis dan memberikan gencaran kepada manusia, saudara, supaya manusia itu mengalami ketakutan dalam kehidupan mereka. Ini pekerjaan iblis, saudara yang kasih Tuhan. Ya, sehingga dia katakan bahwa apa yang pernah terjadi di tahun 2019, ya, COVID terjadi, saudara yang kasih, maka itu akan muncul di tahun ini. Akan muncul di tahun ini. Ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Ini pekerjaan kuasa setan, saudara. Supaya kita waspada, supaya kita nggak fokus dengan perkara seperti itu, tetapi Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan, saudara. Amin. Fokus kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara? Dikatakan bahwa mereka akan membual dan menyombongkan diri. Akhir zaman, saudara, banyak orang yang suka membual, ya. Banyak orang yang suka membual. Apa kata arti daripada kata membual? Saya catat di sini adalah orang yang suka membual itu artinya berbicara berlebihan, membanggakan diri sendiri, membanggakan harta benda, membanggakan prestasi. Itu orang yang suka membual, banyak bicara, ya. Dia bicara itu berlebihan, sering kasar Tuhan, ya. Suka berlebihan, saudara. Menganggap diri lebih hebat dibandingin orang lain, ya. Menganggap diri lebih berjasa daripada orang lain. Dia menganggap dia lebih luar biasa, menganggap dirinya lebih rohani dibandingin orang lain, saudara. Nah, keadaan sama di zaman ini, Alkitab berkata, orang itu suka membual, berbicara berlebihan, saudara. Ini ada zaman, saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin kita menemukan orang-orang seperti itu, ya. Kita bilang itu air zaman, saudara. Ya, itu air zaman. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia suka menyombongkan diri. Ya, orang yang ternyata orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang menjadi hamba uang, saudara, itu adalah orang yang suka menyombongkan diri. Itu keadaan air zaman. Suka menyombongkan diri, saudara. Ya, kita tahu persis apa itu namanya menyombongkan diri, saudara. Orang mungkin tanpa menyadari bahwa sifat kesombongan yang terjadi ini merupakan sesuatu yang tidak disenangi Tuhan, tidak disukai Tuhan, saudara. Betul? Orang yang suka menyombongkan diri karena dosa yang terjadi pada waktu itu, kesombongan, maka iblis itu dijatuhkan, Lucifer itu dijatuhkan, saudara. Maka dia menjadi setan, saudara, karena dia menyombongkan diri, menjadi ingin serupa dengan Tuhan, sejajar dengan Tuhan, saudara. Nah, di hari-hari ini banyak orang mengalami seperti itu. Kesombongan terjadi, merasa diri, waduh, pokoknya pekerjaan itu hebat, karir itu begitu luar biasa, saudara. Sehingga mereka mulai menganggap Tuhan itu yang paling di bawah. Yesus itu harus number one, sering kasih Tuhan. Ya, apa yang terjadi di Amerika itu seperti itu. Ketika mereka menjadikan karir mereka lebih di atas, ketika mereka menjadikan artis ini lebih di atas, saudara, dan Tuhan itu tidak mendapatkan tempat bagi mereka. Mereka menertawakan Tuhan. Mereka tertawa, Tuhan itu gak ada apa-apanya bagi mereka. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, ya, terjadi Tuhan kirim api di Los Angeles, Tuhan kirim api di California. Semua habis, saudara. Gak ada lagi yang bisa dibanggakan. Bersyukur, ya, ada orang-orang bersaksi. Mereka mengatakan bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, ya. Ini semua adalah rencana Tuhan. Di situ mereka mulai datang kepada Yesus. Mereka datang bertobat, saudara. Masih bersyukur Tuhan masih bisa menyisakan umat-umat manusia pada waktu itu, saudara. Tapi coba kalau semuanya dibabat habis, bukan cuma harta, tapi manusia itu dibabat habis, saudara, maka itu akan jadi sama seperti Sodom dan Gomora. Itu akibat apa? Kesombongan.
Ya, itu seperti itu saudara. Saya percaya sering dikasih dalam Tuhan. Ini akan membawa kehidupan kita untuk kita mengerti bahwa ternyata kasih setia Tuhan, anugerah Allah dilimpahkan dalam kehidupan manusia, saudara. Betul? Yesus datang kali pertama, dia datang menyelamatkan manusia, saudara. Dan kali yang kedua dia akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjadi hakim dalam kehidupan manusia, saudara. Jadi ketika kita mulai percaya bahwa keadaan kita sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua oleh karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka saya mau katakan bahwa mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena keadaan manusia di akhir zaman ini sudah dikasih Tuhan. Alkitab berkata tadi, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ya, itu keadaan manusia di akhir zaman. Jadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Beberapa hari ini sering kasih Tuhan yang sampaikan kepada kita bicara memberontak, saudara. Nah, firman Tuhan yang sama dikatakan berontak terhadap orang tua itu keadaan akhir zaman. Kenapa mereka seperti? Karena mereka tidak puas. Beberapa yang lalu saya katakan bahwa mereka tidak mau menerima nasihat, saudara. Ya. Tetapi di sini Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang selalu mencintai uang, saudara, ya, orang yang selalu mencintai dirinya sendiri, kasih Tuhan, mereka akan berontak terhadap orang tua ketika apa yang mereka keinginkan tidak tercapai, saudara. Dan yang berikut dikatakan begini, tidak mempedulikan agama. Apa artinya tidak mempedulikan agama, saudara? Ya, artinya bahwa mereka lebih memilih urusan duniawi daripada agama, ya, tidak mempercayai kalau Tuhan itu ada atau tidak, atau lebih memilih kebahagiaan duniawi daripada surgawi. Itu orang yang tidak mempedulikan agama. Ya, lebih senang dengan kebahagiaan duniawi daripada kebahagiaan surgawi, saudara. Ini yang harus perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang di rumah, yang lagi menyaksikan ibadah pada hari ini, ya, utamakan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadikan Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, karena ayat yang kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara, kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa orang yang dikatakan akhir zaman ini dikatakan bahwa mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan ayat dalam pasal 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, saudara. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini bukan cuma ketika dia pergi mencuri, merampok, saudara, kasih Tuhan, korupsi, menipu sana, menipu sini, saudara, untuk bisa mendapatkan uang, saudara. Tapi ketika dia lebih menjadi nomor satukan uang daripada Tuhan, itu adalah kejahatan, saudara. Ya, kejahatan. Itu dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 10, saudara, jelas sekali dikatakan begini. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan apa? Dengan uang. Ya. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, saudara. Bukan berarti orang lagi butuh uang, saudara. Ya, beli ini, beli itu kita butuh. Ya. Tetapi Alkitab bilang, saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, saudara. Memang uang itu penting dalam kehidupan kita semua. Ada satu toko sering kasam Tuhan, ya. Kadang hari apapun dia tak buka tokonya, saudara.
hari raya, hari Minggu tetap buka saudara. Ya kadang jam 6 pagi dia sudah buka toko saudara. Nanti tutup kira-kira jam 10 sampai jam 11 malam saudara. Itu rutin setiap hari. Dan apa yang terjadi hari-hari saya lihat bahwa toko ini akan dijual saudara. Atau dikontrakkan. So tutup sering kasih dalam Tuhan. Kurang mau dikontrakkan atau mau dijual saudara. Ya, mungkin ini akibatnya kurang mencari uang yang paling nomor 1 saudara. Tuhan mungkin sudah dilupakan, mungkin mereka masih percaya Tuhan, tapi mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai nomor 1 dalam kehidupan mereka. Gak ada lagi waktu untuk beribadah, gak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan saudara. Yang dicari itu uang sering kasih. Gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ya, gak ada lagi waktu untuk Tuhan. Nah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di ayat zaman ini sudah kasih bahwa iblis sedang menyodorkan kepada manusia sudah dengan perkara-perkara seperti itu. Mereka mungkin menganggap itu hal yang biasa saudara. Ya, menganggap satu hal yang biasa. Sehingga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan gak ada lagi dalam kehidupan mereka. Ada satu keluarga saudara, dulunya kami melayani mereka saudara sampai dengan anak-anak waktu mereka masih umur-umuran SD, kami layani mereka saudara. Setia dilayani, orang tua mereka dilayani. Ya, sampai ketika mereka buka toko saudara kasih Tuhan, dia tahun berapa itu? Tahun 97 atau 98 saudara. Ya. Iya betul 97-98 ya, sebelum menikah saudara. Jadi mereka ajak saya saudara, kalau boleh Bapak bikin ibadah peletakan batu pertama untuk toko saudara. Itu ada tomohon sini. Jadi waktu itu punya tahun seperti itu ya. Saya diminta untuk berdoa ibadah peletakan batu pertama. Dan sudah selesai serikasa Tuhan, dan mereka mulai membangun saudara. Seperti yang saya katakan tadi saudara. Ya. Ketika mereka sudah mulai berusaha, tokonya maju serikasa Tuhan. Lama kelamaan saudara, kerinduan untuk mencari Tuhan itu mulai hilang saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka lebih fokus kepada hal seperti itu. Ya, sehingga ya hari-hari ini ya mengalami masa-masa kesukaran saudara. Mengalami masa-masa kesukaran. Ya, ada ibu-ibu di Tondano bilang begini, Pak Adri, di sini ada ibu ya, dia rajin ke gereja. Ya kadang dia terlambat datang, tapi cepat pulang. Ya, dia cepat pulang karena apa? Dia mau buka warung. Dia cepat pulang karena cepat-cepat membuka tuh warung, saudara. Ya, ini keadaan manusia sering kasih Tuhan. Ya, keadaan manusia. Kita mungkin nggak bisa pungkiri, mungkin mereka lagi butuh sesuatu, mereka lagi membutuhkan ini dan itu, saudara. Sehingga ada ibu berkata begini, dia belum menerima berkat Tuhan, dia suki saudara. Ya, sehingga sering kasih Tuhan ya. Ini mengakibatkan banyak orang mengalami kekeringan rohani. Tapi puji Tuhan tadi malam ada ibu ajak dia untuk ibadah lagi. Ya kalau boleh minggu depan hadir ya. Pas aku dapat di jalan, aku dapat dari ibu itu. Ya Bu, kalau boleh minggu depan hadir ya di ibadah Pak kita. Oke. Dan saya percaya sering kasih Tuhan ya. Setiap orang itu pasti punya kerinduan yang sama saudara. Tetapi ada orang-orang yang mencari Tuhan ketika ada kebutuhan. Banyak mungkin seperti itu. Nanti cari Tuhan kalau lagi butuh. Kalau nggak butuh ya nggak cari Tuhan, saudara. Nah ini yang sama sering kasih Tuhan. Ya, seperti iman kita, saudara. Ya, kehidupan rohani kita itu sedang dibawa oleh Tuhan kepada masa-masa seperti itu. Tuhan lagi menguji kehidupan kita. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Tuhan uji sampai di situ. Banyak orang nggak bisa kuat, ya. Banyak orang nggak bisa mampu menghadapi setiap ujian dalam kehidupan mereka. Ada sebuah Tuhan berkata begini, iblis akan tertawa ketika engkau belum kuat dalam satu pelayanan, kamu pindah lagi. Ya, akhirnya disebabkan dia pindah lagi, saudara. Dia bilang iblis akan tertawa.
Tetapi Tuhan itu sedih. Kenapa Tuhan sedih? Karena Tuhan melihat bahwa kamu belum sanggup menghadapi ujian. Kenapa kamu nggak mampu menghadapi persoalan dalam kehidupanmu? Kenapa kamu nggak sanggup? Yang Tuhan mau supaya kamu harus sanggup menghadapi setiap ujian dalam kehidupanmu. Engkau harus mampu menghadapi setiap persoalan dalam kehidupanmu. Tuhan mau supaya kamu mampu. Tapi ketika dia nggak sanggup, sedekah sama Tuhan. Karena ada masalah di A, dia pindah di B. Ada masalah lagi di B, dia pindah lagi ke C. Maka lama kelamaan rohaninya pasti mati, saudara. Ya, lama kelamaan pasti mati. Nah, ini yang harus perlu kita waspadai dalam kehidupan kita semua. Di ayat sama ini, saudara, iblis lagi menodorkan yang seperti itu. Oh, nggak puas sama si A, nggak puas sama si B, nggak puas sama si C, saudara. Ketika tersinggung di A, tersinggung di B, dia pindah lagi, dan pindah lagi. Lama kelamaan, saudara kasih Tuhan, hilang lenyap, saudara. Ya, hilang lenyap. Ya, hilang lenyap. Ini ada sama, saudara kasih Tuhan. Iblis gak pernah tinggal diam, saudara. Iblis gak pernah tinggal diam. Nah, kalau kita gak mewaspadai akan hal seperti itu, maka akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Maka Tuhan bilang, tetaplah kuat. Ya, tetaplah kuat untuk menghadapi setiap gelombang-gelombang ujian dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat. Jangan biarkan iblis itu menggoda kehidupan kita dengan cara-cara yang sepertinya manusia berhala itu hal yang biasa. Padahal tanpa kita sadari, iblis sedang menjerumuskan kita kepada api neraka, saudara. Bukan nanti harus jadi orang jahat, sudah dikasih Tuhan. Ya, bukan nanti harus menjadi orang yang berdosa besar, sudah dikasih. Tetapi ketika orang itu nggak taat, ketika orang itu nggak sungguh-sungguh, saudara, ketika orang lebih mementingkan perkara duniawi daripada kerajaan surga, itu jahat di mata Tuhan, saudara. Kenapa? Mereka tidak pernah mengasihi Tuhan, saudara. Mereka tidak pernah mencintai Tuhan, sering kasih dalam Tuhan. Karena ketika Yesus mencintai kita, saudara, seluruh hidupnya dia berikan, saudara. Nyawanya dia berikan kepada kita semua ketika dia mencintai kita, saudara. Seluruh dia berikan dalam kehidupan kita. Di Taman Getsemani dia berkata, Tuhan, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Secara manusia Yesus, saudara, dia tidak sanggup mungkin menghadapi itu. Secara manusia Yesus, saudara. Tetapi dia berkata, biar bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupanku, saudara. Tuhan menyadari ketidaksanggupan manusia. Dia tahu, saudara, yang kasih Tuhan, ketidaksanggupan kita. Makanya Tuhan bilang, setiap pencobaan yang diberikan kepadamu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan kita, batas kemampuan kita. Tuhan tahu, saudara. Artinya bahwa sesuatu yang bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi, saudara, pasti kita akan hadapi. Kenapa orang itu bisa jatuh di jembatan, saudara? Karena mungkin dia nggak sanggup lagi, padahal dia bisa dihadapi, saudara. Dia bisa hadapi. Dia bisa selesaikan itu, saudara. Tetapi oleh karena tekanan dari kuasa kegelapan, saudara, kuasa ini selalu menekan dia. Oh, kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu, kamu bodoh dan lain sebagainya. Akhirnya mengambil keputusan dengan jalan yang tidak baik, saudara. Padahal dia sanggup untuk bisa menghadapi itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ayat sama ini, saudara yang kasih. Ya, kita harus benar-benar menyadari, ya, kita harus sungguh-sungguh percaya, saudara, bahwa ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, saudara, maka saya percaya, saya kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang. Betul? Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang. Jadi Alkitab mengatakan
dikatakan di sini tentang pengkhotbah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, saudara. Makanya banyak orang jatuh. Penghasilannya sudah besar, saudara, dia nggak puas. Dia mencari hal-hal yang tidak benar. So kaya tapi masih suka korupsi, saudara kasih Tuhan. Ya, ini orang yang nggak benar, saudara kasih. Orang yang nggak mampu menghadapi situasi kondisi yang ada. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup, saudara. Bukan berarti yang boleh orang jadi kaya, saudara kasih Tuhan. Ya, tetapi Tuhan mau supaya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, kalau ada pendapatan yang lain sesuai dengan aturan, ya puji Tuhan, saudara. Betul. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang bisa menipu sana menipu sini, saudara? Kenapa orang suka mencuri, saudara kasih Tuhan? Karena mereka tidak pernah puas dengan apa yang diberikan dalam kehidupan mereka, saudara. Gak pernah puas. Haleluya. Ya, ini zaman. Ya, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Ya, tetapi jangan kurang mencari itu, saudara. Tuhan sudah lupakan, saudara. Itu lebih jahat, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, itu lebih jahat. Kurang fokus untuk perkara-perkara yang seperti itu. Perkara-perkara rohani sudah diabaikan, saudara. Padahal perkara rohani yang paling luar biasa, saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi melainkan setiap perkataan firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan, saudara. Dalam arti, saudara yang kasih Tuhan, sekalipun mungkin secara jasmani engkau melimpah, secara jasmani engkau kaya luar biasa, punya pendapatan yang luar biasa, gaji yang begitu luar biasa, tapi ketika mengabaikan firman Allah, saudara, ya, mengabaikan firman Tuhan, Alkitab berkata, terkutuklah kamu. Ya, terkutuklah kamu. Saudara yang kasih untuk Yesus Kristus, apa yang Tuhan letak dalam kehidupan kita di hari ini, di pagi hari ini, itu akan terus membawa kehidupan kita untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu mencintai kita, saudara. Saya percaya Tuhan ketika Tuhan bisa membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Nya dalam kehidupan kita semua, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena ada begitu banyak orang yang tertutup dengan perkara seperti itu. Ada banyak orang yang gak tahu. Dan ada orang yang bisa membukakan rahasia dalam kehidupan mereka. Saya percaya hanya firman Allah, hanya hikmat Tuhan yang bisa membukakan itu dalam kehidupan kita semua, saudara. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kenapa Tuhan memberikan perumpamaan dalam kehidupan kita. Ada contoh-contoh yang diberikan dalam kehidupan manusia. Karena itu adalah cara hidup manusia, saudara. Karena kalau orang itu gak pernah menyadari, gak tahu tuh perumpamaan itu, saudara yang kasih. Masa bodoh, saudara, itu kan untuk yang masa lalu, bukan untuk masa sekarang, saudara. Bukan untuk masa sekarang. Itu masa lalu, itu cerita masa lalu. Padahal firman itu ya dan amin. Firman itu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Betul? Tetap sama. Jadi ketika kita dibukakan firman itu dalam kehidupan kita, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Nah, coba kalau orang itu dia tahu, saudara. So terjadi tapi orang masih menganggap itu hal biasa, saudara. So terjadi sering kasam, tapi itu menjadi sebuah seperti film tontonan sering kasam. Mereka hanya sekedar menonton, saudara. Cuma sekedar menonton. Tapi mereka tidak menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi saya percaya kita tidak menjadi orang penonton. Tapi kita adalah orang-orang yang menikmati, saudara. Betul? Menikmati apa
apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, di akhir zaman ini, mari kita perletapkan hati kita. Kita perletapkan langkah-langkah kita, saudara, untuk menuju kepada jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita perletapkan hati kita, saudara, untuk hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada manusia, bukan tertuju kepada keindahan manusia, keadaan dunia ini, saudara. Tapi kita mau tertuju kepada Tuhan, saudara. Saya percaya berkat firman Tuhan pagi hari ini menjadi satu berkat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami.